Kabar duka menyedihkan bagi para penganut paham Salafi Wahabi. Salah satu tokoh Salafi wanita paling berpengaruh di Indonesia akhirnya bertaubat kembali kepada Islam secara utuh. Berikut adalah penyaksian lengkapnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Serambimata.com. Sebagian orang menyebut mereka dengan kelompok sebelah. Sebutan itu disematkan karena mereka memang bersebelahan dengan kelompok Islam lainnya sebagai saudara seiman. Sayangnya, kelompok yang satu ini tak jarang menyerang siapapun yang dianggap tidak sejalan dengan tuduhan bid'ah, khurafat, bahkan mengkafirkan hanya karena dalam pandangan yang berbeda dianggap menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah yang Rasulullah ajarkan. Mereka memiliki slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Slogan itu terbukti ampuh untuk merebut simpati terutama dari anak muda yang giroh dan semangatnya untuk mempelajari Islam sedang bergelora. Bagi mereka yang baru mengenal Islam, doktrin menjalankan syari Islam hanya boleh berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah dianggap mudah, sederhana, bahkan paling masuk akal tanpa harus berlama-lama di pondok pesantren. Cukup di majelis taklim atau pengajian-pengajian yang rutin mereka adakan. Beruntung sekali, masih ada beberapa orang yang tersadarkan hingga akhirnya menyatakan keluar dari Salafi Wahabi yang selama ini dijadikan panduan di dalam berislam. Berikut kisah nyatanya. Alhamdulillah, dulu saya seperti saudara-saudara Salafi yang lain, aktif mengikuti pengajian-pengajian di ma'had Salafi di Jakarta. Merasa diri saya sudah sangat sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dengan syariat yang murni dan berlandaskan hadis sahih dan kompeten terhadap dakwah tauhid dan as-sunnah. Ketika melihat kalangan yang maulid, hati saya seakan ada suatu yang berkata, dia ahlul bid'ah. Kadang berdoa, mudah-mudahan dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya indah, tapi lama-kelamaan makin banyak tanda tanya yang muncul di dalam pikiran saya. Memang ada sih kajian-kajian yang menarik, tetapi tak jarang ada kajian-kajian membahas ikhtilaf. Saya bertanya, kok semangat membahas masalah khilafiyah dan menghakimi orang yang berbeda? Dan selanjutnya melempar tuduhan yang sinis. Pikir saya kenapa ajaran ini selalu membahas masalah ikhtilaf, menuding kelompok yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan tuduhan ahlul bid'ah, musyrik, khurafat, taghut, hizbi, tahayul. Saya bertanya, kenapa Syiah begitu dimusuhi? Kenapa seperti sinis kepada Habib-Habib? Kenapa sinis kepada yang hobi maulid dan tahlilan? Saya bertanya-tanya sendiri dan mencoba mencari jawabannya sendiri. Akhirnya saya tahu alasan kenapa memusuhi pemahaman Syiah. Saya pikir oh iya benar, ternyata pemahaman Syiah keliru. Pertanyaan pertama saya sudah terjawab. Lalu muncul lagi pertanyaan lain. Kenapa memusuhi dan seperti sinis terhadap ulama-ulama dari kalangan habaib? Saya coba mencari jawaban sendiri. Apa benar para habib mengajarkan orang untuk musyrik, menyembah kubur dan lain sebagainya? Saya coba cari jawabannya sendiri. Pada waktu itu saya masih di pihak yang meragukan status habib. Lalu saya silaturahim kepada beberapa habib dan syarifah di inbox Facebook dan di dunia nyata, dan menemukan jawabannya sendiri. Rata-rata mereka memperlakukan saya dengan menghargai saya, lembut, sopan, penuh tata krama, penuh keikhlasan. Hati saya bergidik, subhanallah, kenapa mereka lemah lembut sekali? Saya melempar pertanyaan-pertanyaan yang kritis, tetapi mereka menjawab seperti menjawab pertanyaan anak kandung mereka sendiri. Rata-rata seperti itu. Hati saya terkesima. Kenapa saya menemukan sesuatu yang berbeda pada diri mereka? Bahkan sebelum berbicara pun, saya merasa sesuatu yang berbeda, tenang, sejuk, lembut, susah diceritakan. Hati saya bergidik lagi.
Mungkin mereka benar-benar keturunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, saya masih aktif di pengajian Salafi Wahabi sampai pada akhirnya mereka membahas Habib lagi. Batin saya seakan berontak dan menolak semua ucapan sang ustadz. Ingin rasanya saya berteriak, tidak. Apa yang kau katakan itu tidak benar, fitnah. Tetapi apalah daya, semua hanya terpendam dalam hati. Penuturan demi penuturan yang diucapkan sang ustadz dalam membahas Habib semakin membuat hati ini tidak tentram. Saya keluar berpura-pura ke kamar kecil, masuk dan mengunci pintu kamar kecil. Saya menangis tak tahu kenapa saya keluar kamar kecil dan tidak berniat mengikuti pengajian lagi. Pulang ke rumah dengan air mata yang berlinang. Saya tidak tahu kenapa menangis, tetapi batin saya seakan tidak terima atas pembahasan yang Ustadz Wahabi yang menyudutkan para habaib dan dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari berganti hari. Minggu berikutnya saya masih sering hadir di pengajian Salafi Wahabi seperti pada biasanya, tetapi juga di hari lain menyempatkan diri mengikuti pengajian-pengajian yang dilaksanakan oleh para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Majelis Rasulullah, Nurul Mustafa, Al-Anwar, Ustadzah Halimah Ali Drus, Majelis Nisa, Petamburan, dan lain sebagainya. Hati saya tidak bisa berdusta. Saya merasa jauh lebih nyaman di Majelis Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betapa bahagia ketika mengikuti maulid. Saat qiyam, ada sarindu yang membara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa diungkapkan. Sekarang, sudah 1 tahun lebih saya tidak pernah lagi mengikuti pengajian Wahabi Salafi dimanapun. Saya hanya aktif di pengajian Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Puncak penolakan saya terhadap pemahaman Salafi Wahabi ketika para Salafi Wahabi beranggapan bahwa kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka. Batin saya menolak sekeras-kerasnya, tidak. Seakan teriakan yang membelah langit. Saya tidak terima jika kedua orang tua Nabi saya dianggap masuk neraka. Hati saya bertanya-tanya, kenapa melarang tabarruk di makam Nabi? Kenapa melarang orang bergembira atas kelahiran Nabi? Kenapa melarang orang tawassul kepada Nabi? Kenapa melarang orang membuat syair pujian kepada Nabi sebagai ekspresi ungkapan rasa cinta mereka? Kenapa peninggalan-peninggalan Nabi seperti rumah Nabi di Saudi seakan tidak terawat? Kenapa seperti sinis kepada keturunan Nabi? Kenapa menganggap kedua orang tua Rasul masuk neraka? Saya menolak pemahaman ini. Ini bukan cinta kepada Nabi, tetapi seperti memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Semoga Allah mengampuni hamba ini. Oleh Ahwad Sunni Salafiyin, mantan Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.